Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Rohmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Tegalega 2 Bogor, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Eli Nur Apriyani, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik Ibu, kita mulai ya untuk wawancara. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu ya. Ya. Hari ini kan saya akan mengadakan pra-observasi yang sebelumnya sebelum nanti saya amati Ibu di pembelajaran nanti yang akan dibahas. Ya. Adapun tujuan yang dilakukan untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan nanti. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, izin menjawab. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3. Yang pertama, mempelajari hubungan satuan waktu, hari, jam, menit, dan detik. Selanjutnya, menjelaskan makna gerakan jarum panjang pada jam dinding, kaitannya dengan waktu. Dan yang terakhir, mencari tahu lamanya suatu kegiatan dengan menggunakan gerakan jarum panjang pada jam dinding. Oke, baik. Jadi di pembelajaran nanti Ibu akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dengan area yang ingin dicapai? Ya. Untuk area yang ingin saya capai yaitu ada area pengetahuan dan keterampilan, di mana pada pengetahuan saya ingin anak-anak bisa membaca jam dengan mandiri, dengan baik, sehingga anak-anak dapat dengan jelas bagaimana cara membaca jarum pendek dan jarum panjang pada jam analog, serta bagaimana cara membaca jam dan menit pada jam digital. Selanjutnya untuk keterampilannya, di sini saya berharap anak-anak dapat terampil untuk mandiri, bagaimana cara membaca jam yang baik, lalu anak-anak terampil dalam menguasai berbagai jenis jam, terampil untuk bergotong royong dengan teman-temannya, karena di sini saya ada pekerjaan kelompok. Lalu saya berharap di sini anak-anak terampil untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan kelompok ini. Anak-anak ada keterampilan sosial emosionalnya, yaitu keterampilan tanggung jawab, bagaimana anak-anak membagi tugas kelompok mereka sehingga setiap anggota kelompok mendapatkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Jadi ada 2 pengembangan yang ingin dicapai ya. Iya. Pengembangan ada pengetahuan, anak dapat mampu membaca jam dengan baik, membedakan jam analog dan digital. Terus ada pengembangan di keterampilannya, ya. Jadi dilatih juga untuk kemandiriannya juga, gotong royong. Nanti ada kerjasama dalam kelompok ya. Bagaimana cara mereka untuk bertanggung jawab masing-masing kelompoknya gitu ya. Tugas-tugasnya itu pengambilan kelompok. Oke, baik. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media dan metode yang akan digunakan? Untuk media yang saya gunakan yaitu ada media video pembelajaran, lalu saya menggunakan LCD dan laptop sebagai alat bantu, di mana nanti pada pembelajaran ada video yang akan saya tampilkan, mengenai jam dan lain-lain. Terus untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di mana diskusi dan penugasan ini ada pada kegiatan berkelompok, lalu tanya jawab pada kegiatan individu. Dan itu saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana pada kegiatan ini ada projectnya dan ada hasil akhirnya dari kegiatan pembelajaran dalam hal itu. Oke, jadi Ibu menggunakan media video pembelajaran menggunakan LCD, laptop gitu ya. Oke. Lalu modelnya project based learning. Iya. Kemudian strategi apa sih yang akan Ibu gunakan? Oke.
Strategi yang akan saya gunakan yaitu antara lain saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi secara proses dan produk. Di mana pada proses ini sebelum masuk ke kelas, saya sudah membagi anak-anak berdasarkan kelompok, anak yang mampu memahami dengan cepat dan anak yang memahaminya dengan lambat. Saya membagi kelompok itu supaya saya bisa menjelaskan bagaimana cara membaca jam ini sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka. Di mana mungkin untuk anak-anak yang lebih cepat belajar akan saya berikan penugasan lain dan cara penjelasan yang lain, sedangkan untuk anak-anak yang belum menguasai dengan baik akan saya jelaskan pelan-pelan, lalu saya ajarkan pelan-pelan supaya pembelajaran hari itu berjalan dengan baik untuk semua anak. Itu ada diferensiasi produk juga. Jadi pada hasil akhirnya saya akan memberikan LKPD dan tes hasil belajar di akhir, di mana itu dikerjakan secara individu. Jadi dari produk itu saya bisa mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Jadi strategi yang akan Ibu sampaikan nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi menggunakan proses dan produk. Iya. Tersebut, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak ya, jadi kalau itu diproses ya. Jadi produknya nanti itu akan produk secara berkelompok dan masing-masing produk sendiri masing-masing. Iya. Kemudian Ibu kapan nih akan dilaksanakan untuk nanti pembelajaran? Insya Allah untuk pembelajaran ini akan dilaksanakan pada Selasa besok tanggal 5 November 2024, di mana pada hari itu bertepatan anak-anak ada pelajaran. Jadi nanti Ibu akan melaksanakannya hari Selasa tanggal 5 November. Nanti saya akan masuk ke kelas ya Bu ya, untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, siap. Nah, setelah nanti saya mengobservasi di kelas, mungkin nanti selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November nanti saya akan melakukan pasca observasi lagi bersama Ibu ya. Nah, bersama praktik pendamping saya. Siap. Nanti kita bertemu lagi di hari Sabtu. Oke, baik Ibu. Sebelum diakhiri nih Ibu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan bahwa setelah saya baca ulang kembali pembelajaran yang saya lakukan, mungkin untuk anak-anak yang kurang memahami ini merupakan pembelajaran yang sulit untuk mereka, sehingga saya berniat untuk melakukan pembelajaran diferensiasi dengan sungguh-sungguh supaya semua anak dapat belajar materi yang sama walaupun dengan cara berbeda. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya nih ya, untuk kita berbincang-bincang dahulu. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas berjalan dengan lancar. Baik, kita coba tepuk semangat. Dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong. Oke, karena udah semangat, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar apa? Kurang kompak. Kita mau belajar apa?
30 Mas. Kalau lewat 30 artinya jam setengah. Tinggal kalian tambahin. Udah ke angka 3 belum? Belum. Berarti ya masih setengahnya angka 3. Berarti dia jam berapa? Setengah 3. Biar nggak lupa. Ini kalau di atas ini menitnya berapa? Kalau di angka 1 menitnya berapa? 0.
melakukan pasca observasi dengan kegiatan aksi nyata di modul 2.3 coaching untuk supervisi. Kali ini saya ditemani pendamping kreatif saya Ibu Ida Wahyusen beserta rekan sejawat saya Ibu Eli Natapiani. Baik Ibu, kita langsung memberikan beberapa pertanyaan. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Kita hari ini melakukan pasca observasi karena kemarin kita sudah melakukan hari Selasa ya, melakukan observasi penjagaan yang dilakukan dengan bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi kelas yang sudah dilakukan? Izin menjawab, perasaan yang saya rasakan setelah observasi itu tentu saya senang karena saya melihat anak-anak sangat antusias dan senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Lebih ada video dan game dan nyanyian sehingga minat belajar anak saat itu sangat senang sekali dan Jadi antusias anak-anak hari itu luar biasa ya, menyenangkan. alhamdulillah. Belajarnya juga termotivasi gitu semangat ya. Ya. Oke. Lalu bisa diceritakan kemarin nggak Ibu area pengembangan apa sih yang dalam pelajaran kemarin yang dilakukan Ibu, langkah-langkah yang telah dilakukan? Untuk area pengembangan yang saya kembangkan sama seperti saat itu, saya ingin mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Dimana pada pengetahuan ini saya harap setelah belajar anak-anak bisa lebih mandiri untuk membaca jar, tentang materi jar, dan anak-anak bisa lebih mampu untuk terampil bagaimana cara membuat jar, bagaimana cara mengatur jarum pendek dan jarum panjang untuk membaca jam itu di kehidupan. Untuk keterampilan sosial emosionalnya, saya juga ada di bagian keterampilannya karena kebetulan saya tugas kelompok di Project Based Learning. Di situ ada tugas kelompok di mana anak-anak diberikan tugas, lalu saya membimbing anak-anak untuk membagi tugasnya sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sehingga di situ ada KSP-nya, anak-anak bisa lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka supaya kerja kelompok mereka bisa berhasil dan selesai sampai penilaian. Pengambilan keputusan tanggung jawab Iya. Baik. Nah, yang selanjutnya Ibu, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan sudah berhasil apa belum yang di kelas untuk tidak? Area pengembangan yang sudah dilakukan bisa dikatakan baru sebagian berhasil. Karena di sini saya menerapkan metode pembelajaran diferensiasi, saya membedakan saya membuat kelompok anak-anak berdasarkan dari anak yang belum mampu memahami hingga ke anak yang sudah memahami. Di sini mungkin bisa dikatakan sebagian berhasil untuk anak-anak yang sudah memahami materi dengan baik, sedangkan yang belum berhasil adalah anak-anak yang belum memahami materi dengan baik. Yang sebagian. Ada beberapa siswa yang sudah paham dengan pembelajaran yang dilakukan dan ada yang belum paham dibagi dua kelompok. Apa kendala atau hambatan yang terjadi saat ini? Untuk hambatan yang terjadi lebih banyak mungkin di anak-anak yang belum memahami karena minat belajar mereka yang saya lihat itu ada kurang. Jadi saya harus mengembangkan dulu minat belajar dia. Itu hambatannya mungkin di situ. Jadi anak-anak yang belum memahami ini, kenapa saya pisahkan di pembelajaran diferensiasi supaya anak-anak ini bisa lebih saya jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dibanding dengan anak-anak yang sudah mengerti dan paham sebelumnya. Jadi di kendala yang Ibu hadapi itu di anak-anak yang belum paham gitu ya, di kelompok yang belum paham itu bagaimana cara Ibu untuk menjelaskan lanjut supaya anak-anak mampu tujuan yang Ibu capai itu tercapai ya. Jadi apa rencana yang Ibu lakukan ke depannya gitu, ada yang Ibu hambatan tadi itu tidak terjadi gitu. Untuk rencana kedepannya mungkin dimulai dari saya sendiri dulu ya Bu ya. Saya pun walaupun ini saya masih harus banyak belajar, jadi saya rencananya akan belajar lagi baik dari workshop ataupun dari media digital lainnya. Sekarang sudah banyak informasi dari digital. Saya dulu yang belajar, begitu saya sudah memahami, insya Allah saya akan
mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari itu di dalam kelas. Dan saya harap dari pembelajaran itu bisa berdampak ke anak-anak juga. Jadi Ibu akan menggali potensi lebih dalam lagi bagaimana cara untuk mengajarkan anak di kelas dengan metode dengan teknik berdiskusi itu ya. Jadi terus mencari ilmu menggali dengan kira-kira nih dengan cara apa gitu, dengan melakukan apa itu spesifik. Mungkin dimulai dari meningkatkan minat belajar diri yang dia, karena dilihat dari minat belajar anak yang belum ini sangat kurang, mungkin dicari tahu dulu apa yang bikin minat belajar mereka berkurang, ataukah penjelasan saya terlalu sulit, atau mungkin media pembelajarannya terlalu sulit, atau mungkin mereka lebih suka dengan pembelajaran audio atau kinestetik. Mungkin saya pelajari itu dulu terlebih dahulu, saya dalami dulu anaknya, nanti setelah tahu permasalahannya saya akan mencoba untuk menerapkan model pembelajaran lain yang mungkin lebih relevan dengan anak-anak itu. Jadi menggali dulu informasi ya, menggali dulu apa sih ini yang kurang di kelas yang kemarin itu dilakukan kan, kenapa bisa anak ini kurang memahami gitu. Jadi Ibu terus mencoba menggali-gali, merefleksikan diri mungkin ya. Jadi untuk itu terusnya Ibu akan mencari informasi, belajar lagi mungkin lewat di kita apa lewat workshop mungkin ya. Jadi ada ilmu baru bagaimana cara menghadapi anak-anak yang biar semangat belajarnya lebih meningkat lagi. Kira-kira nih kapan Ibu melakukan rencana? Untuk diri sendiri dulu, mungkin dari sekarang saya akan mencoba untuk mencari ilmu baru, mencari model baru, metode baru yang cocok dengan kelas saya, karena kan tidak semua model dan metode cocok di setiap kelas. Jadi saya akan menyesuaikan dengan yang cocok di anak-anak saya, cocok di suasana kelas saya, supaya pembelajaran lebih bermakna. Mungkin itu bisa dimulai dari sekarang. Saya belajar dulu, dan untuk penerapannya di kelas, karena ini pembelajaran matematika, mungkin pada pertemuan selanjutnya pada minggu depan saya akan mencoba sedikit demi sedikit menerapkan apa yang sudah saya pelajari dari internet, dari teman sejawat, dan lain-lain. Jadi langsung termotivasi ya, langsung secepatnya untuk gimana nih supaya anak-anak semangatnya tuh ada yang mungkin ya, karena kan kadang ada yang semangatnya oke lah gitu belajarnya, yang cepat memahami, ada yang kurang. Nah, bagaimana menggali anak yang kurang ini supaya tidak terlalu tertinggal gitu ya, dan tujuan pembelajarannya tercapai. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga pembelajaran kegiatan kita ini berdampak baik untuk anak-anak dan kita juga ya, dan saya juga sendiri. Oke, baik Ibu Gida, apakah ada pandangan untuk kegiatan? Terima kasih Bu Neneng, terima kasih Bu Eli. Tadi mulai dari sebelumnya observasi ya, observasinya sudah, kemudian observasi sudah dilihat ya oleh Bu Neneng ya. Dan tadi setelah saya lihat observasinya memeriknya sudah disiapkan dengan baik, dan memang ada sedikit yang perlu dikembangkan lagi untuk di rencana aksinya nanti ya. Nanti mungkin bisa sambil ngobrol lagi nih nanti nih di sekolah ini ya, bisa sambil diimplementasikan lagi, diterapkan lagi, insya Allah nanti mungkin pembelajaran diferensiasi dan KSD nya ya, insya Allah nanti lebih mantap lagi ya Bu Eli. Terima kasih Bu Gida. Baik, itulah percakapan kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Eli dan didampingi oleh Ibu Gida, pendamping praktik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.